Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kita lanjutkan ke kuliah ekonomi tekniknya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bunga dan tingkat suku bunga, terutama khususnya bunga sederhana dan bunga majemuk diskrit yang single compound dan single percent. Ya, kemarin kita udah bahas dua ini sama bunga sederhana. Hari ini kita akan membahas tentang 4 sisanya yang lainnya, baik uniform series compound, uniform series sinking, uniform series percent, dan uniform series capital. Oke, langsung saja. Untuk uniform series compound itu saya contohkan seperti ini. Jika seseorang menabung 200.000 tiap bulan, jadi kalau ada kata tiap ini berarti ini namanya annual ya. Annualnya 200.000 per bulan selama 20 bulan. Ini N-nya 20 bulan. Dan bunganya 1% per tahun. Otomatis ini I ya. Atau interestnya itu pemajemukannya dia per bulan. Ini harus kalian lihat di sini, ini per bulan atau per hari. Sedangkan di sini harus nanti disamakan antara N sama I-nya. Kemudian yang ditanyakan berapakah yang memiliki pada bulan ke-20. Jadi diketahui annualnya 200.000, kemudian interestnya 1% per bulan, dan N-nya 20 bulan. Nah ini kalau kita gambarkan secara grafik, jadi tiap bulan otomatis kan dia harus keluar uang 200.000 untuk ditabung. Otomatis dia mengharapkan adanya pengembalian nilai future atau nilai di masa mendatang sekaligus bersama dengan plus dengan bunganya yang dimajemukan tiap bulan. Yang dimedium ya. Jadi 1% tiap bulan. Jadi ini sampai ke akhir periode ke-20 dia akan mendapatkan berapa. Kalau secara rumus ini bisa dituliskan seperti ini. Ini F nilai future sama dengan A annual dikalikan 1 ditambah I pangkat N dikurangi 1 per I interestnya. Oke, ya kalau dengan rumus seperti ini. Kalau menggunakan tabel, kan juga bisa menggunakan tabel. Itu dengan seperti ini. Jadi F sama dengan annual dikalikan F per A, artinya yang dicari future dengan diketahuinya annual. Kemudian kita harus lihat di tabelnya itu adalah persentase bunganya ya, pemajemukan bunganya. Jadi ini yang mengakibatkan kalau kita lihat tabel itu tabelnya kan sangat banyak ya. I-nya ada yang 1%, ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 4%, ada yang 5%. Banyak. Dan N periodenya. Ini periodenya tadi 20, I-nya 1% ya. Annualnya 200.000. Oke, kalau dengan menggunakan rumus, kalian bisa lihat cara pengerjaannya. Jadi kalau dengan rumus itu sama dengan 200.000 dikalikan. Ya, saya lanjutkan. Jadi kalau misalkan dengan rumus, itu kita peroleh A dikalikan dengan rumus tadi 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I diperoleh 4,4 juta 3.800,8. Jadi bunganya kalau 1% pemajuannya per bulan itu tadi tambahannya dia mendapatkan sebesar ini ya. Kalau kita 200.000 kalikan 20 kan 4 juta. Nah, sementara hasil dari pemajukannya sebesar 3.800. Kalau menggunakan tabel, kalian bisa gunakan untuk dicari future-nya dengan diketahui annual-nya. Jadi diketahui annual-nya, diketahui I-nya, diketahui N-nya. Jadi 200.000 tabel F per A di mana tingkat bunga 1% dan N-nya 20. Saya nemu di internet untuk bunga yang 1% F per A-nya itu 22,019 dikalikan
200.000 sama dengan sama ya, sama persis 4.403.800,8 sama persis ya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus, bisa menggunakan tabel, terserah kalian yang nyamannya seperti apa. Cuman kalau dengan tabel kalian harus lihat betul nilai I-nya yang di pojok kiri biasanya, sama periodenya, sama N-nya. Ini harus kalian perhatikan betul. Karena kalau salah I-nya otomatis pemajuan kalian juga salah. Kalau salah N-nya juga pemajuan kalian nanti juga salah. Nah, ini yang mengakibatkan kalau tabel tuh biasanya banyak. Cuman lebih mudah jadinya kalau misalnya kalian udah mahir pakai tabel. Oke, yang kedua, sekarang uniform series sinking fun factor. Contohnya, Denny saat ini berusia 20 tahun. Ia berencana membeli rumah tipe 80 pada saat dia berusia 28 tahun. Harga rumah pada saat ia berusia 20 tahun diperkirakan 180 juta. Otomatis ini apa? Ini nilai F ya. Kan diperkirakan 180 juta 8 tahun ke depan. Terus kemudian untuk memenuhi keinginannya, ia berusaha keras menabung mulai sekarang. Bila ia menabung dengan jumlah yang sama tiap tahun dan bunganya tiap tahun diberikan bank adalah 12%, berapakah Dendi harus menabung tiap tahunnya? Jadi saat 20 ke 28, otomatis N-nya 8 tahun, I-nya 12%, F yang diketahui nilai future-nya 180 juta. Oke, langsung saja. Nah, ini sama sebenarnya kayak tadi. Jadi dia nabung tiap bulannya berapa, annualnya. Kemudian dia berharap untuk mendapatkan nilai future-nya. Nilai future-nya yang sudah diketahui 180 juta. Kalau kasus sebelumnya, ini kan annualnya yang diketahui. Kita nabung 200.000 per bulan. Kalau kasus yang ini, F-nya yang diketahui, annualnya yang ditanyakan berapa. Daripada harus dia menabung supaya dia dapat 180 juta pada tahun ke-8 dengan bunga 12% dan N-nya 8 tahun. Kalau dengan rumus itu A-nya adalah seperti ini. Bisa nanti kalian catat sendiri ya dan kalian pahami sendiri. Jadi kalau dengan rumus seperti ini, kalau dengan tabel sama formatnya. Jadi A sama dengan F dikalikan annual dengan diketahui future, I persentase I atau interestnya, dan N periodenya. Oke, langsung saja. Untuk dengan rumus ini diperoleh 14 juta sekian. Sedangkan dengan tabel, nah ini kalian bisa cari sendiri sebagai nanti latihan juga mungkin di rumah. Jadi kalau F per A atau nilai future dengan diketahui annualnya dengan interestnya 12% dan periodenya 8 itu berapa sih nilainya ini nanti? Nilainya ini nanti itu berapa sebagai pengalinya? Otomatis kalau kita lihat di sini hasilnya pasti 0, ya, kurang dari 1. Hasilnya nanti kurang lebih akan sama sebesar 14 juta otomatis, dan dia harus menabung 14.600 sekian tiap bulannya agar mendapatkan 180 juta itu pada tahun ke-8. Sampai sini paham ya? Jadi kalau tadi kita udah belajar tentang annualnya diketahui tapi future-nya yang dicari, kemudian yang ini future-nya diketahui tapi annualnya yang dicari. Sekarang kita ke uniform series present word factor. Jadi di sini annual diketahui, yang kita cari adalah presentnya untuk saat ini ya. Jadi
Contohnya seorang investor menawarkan rumah dengan pembayaran kredit. Sebuah rumah ditawarkan dengan membayar uang muka 15 juta dengan angsuran selama 120 bulan sebesar 500.000 per bulan. Otomatis N periodenya 120 bulan dan annualnya 500.000 per bulan. Ini down paymentnya 15 juta. P1 ya nanti kita notasikan. Bila bunga yang berlaku adalah 1% per bulan, berapakah jumlah harga rumah yang harus dibayarkan kontan saat ini? Oke. Jadi yang diketahui itu kan kita annualnya tadi 500.000 per bulan selama 500.000 selama 120 bulan. Otomatis kalau kita menghitung secara kasar atau roughly-nya itu sekitar 60 juta ya. Ya 60 juta. Tapi ada bunganya nih, bunganya per bulan. Nah, kita belum menghitung sama bunganya kan berapa. Dan sudah dilakukan down payment sebesar 115 juta. Nah, kalau secara rumus bisa dituliskan seperti ini. Present dengan diketahui annualnya. Ini semakin kesini rumusnya akan semakin semakin agak kompleks tapi sebenarnya gampang kok. Nah, jadi di sini diketahui present, diketahui annualnya. Kalau dengan tabel juga sama. Sebenarnya kalau pakai tabel tuh akan sangat lebih mudah asalkan kalian nemu tabel yang pas ya. Yang agak susah tuh biasanya nyari I-nya. I-nya kan kalau misalkan angkanya yang umum katakanlah 12%, 6%, 8% itu akan lebih mudah dicari. Cuman kalau kalian nyari I-nya yang 4,3% atau katakanlah 6,2%, nah itu agak susah. Kalau saya sarankan sih kalau misalkan I-nya mudah seperti 8%, 12% dan mudah dicari di internet, kalian cari aja pakai tabel. Cuman kalau misalkan I-nya itu bilangan-bilangan yang susah, lebih susah. Maksudnya bilangan-bilangan yang tidak bulat gitu ya. Dan koma-koma mending pakai yang manual. Oke, kalau dengan menggunakan rumus diperoleh seperti ini ya. Jadi kita mencari presentnya berapa sih yang harus dibayarkan kontan saat ini. Kalau misalkan setelah bunga-bunga, jadi diketahui gini, ini tuh case-nya kita udah bayar per bulan selama 120 bulan sebesar 500.000 per bulan gitu ya. Nah, yang kita cari kalau misalkan kita bayar kontan, otomatis kan secara logika akan lebih murah karena tidak terkena bunga tadi 1% tadi per bulannya yang dimajemukkan ya. Jadi kalau misalkan kita bayar present, logikanya itu pasti lebih murah nanti hasilnya. Sama halnya kalau kita misalkan mau cicilan kredit apa mau bayar cash. Kalau mau bayar cash kontan gitu kan pasti akan harganya lebih murah. Kalau kita bayar secara cicilan ada bunganya kan, pasti akan jatuhnya nanti akan lebih mahal pada di akhir periode. Kalau secara dijumlahkan secara keseluruhan. Sama halnya seperti ini. Jadi kalau misalkan dibawa dengan present, itu ternyata pembayarannya adalah sebesar 34 juta sekian. Padahal kalau kita tadi hitung kan 120 dikalikan 500.000 per bulan itu adalah sekitar 60 juta ya. Nah, ini jauh lebih murah kalau kita bawa ke harga sekarang. Terus kemudian harganya itu kan sebenarnya diukur dari DP ditambahkan dengan harga yang dibayarkan. Jadi kan tadi udah DP, harga yang pertama tuh 15 juta. Otomatis 15 juta ini ditambahkan dengan harga P-nya. Nah, nanti ini juga akan berlaku di sini ya. Kalau misalkan kalian menggunakan tabel, jangan lupa juga untuk menambahkan 15 jutanya. Jadi nanti diketahui dihasilkan berapa, kemudian ditambahkan dengan 15 jutanya. Jangan lupa sebagai DP. Karena itu kan nilai present, nilai yang sekarang. Oke, kemudian selanjutnya yang keempat, ini Uniform Series Capital Recovery. Ini kebalikannya sekarang dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya presentnya yang dicari dengan annualnya diketahui,
Sekarang kita balik. Presentnya diketahui, annualnya yang dicari, atau pembayaran tiap tahunnya yang dicari. Atau pembayaran tiap periode ya. Periodenya itu nggak perlu tahun, nggak mesti tahun ya. Bisa juga bulan, bisa juga tahun. Contohnya seperti sebuah industri membutuhkan mesin CNC seharga 200 juta. Pimpinan industri memutuskan untuk membeli mesin dengan pembayaran angsuran 5 tahun dan dibayarkan tiap bulan dengan jumlah angsuran yang sama. Otomatis kalau ini N-nya tahun, kemudian interestnya ini 1 bulan, per bulanan, kita harus samain ya. Ini yang biasanya triknya di sini. Jadi kalau ini 5 tahun, kemudian interestnya 1% per bulan, otomatis kita ganti ke bulan semua, ikutin interestnya. Jadi I-nya 1% per bulan, kemudian N-nya sama 60 bulan, 5 kali 12. Kemudian jumlah maksimum yang dapat diangsur adalah 75% dari harga. 75%, otomatis kalau 75% dari harga, DP-nya adalah 25%. DP-nya 25%. Sementara yang dapat diangsur itu adalah cicilannya. Ini 75%. Jadi kalau 75% kali 200 juta itu sama dengan 150 juta ya. Ini nilai presentnya. Oke. Nah, jadi presentnya diketahui, yang dicari adalah pembayaran tiap bulannya berapa sih gitu. Kemudian ini kalau secara rumus bisa nanti kalian catat sendiri. Sebenarnya ini kebalikannya yang tadi ya. Kalau yang tadi itu P diketahui A, ini yang di bawah sebagai penyebutnya, ini yang pembilang. Tapi kalau yang sekarang A diketahui P-nya dibalik ini sebagai pembilang, ini penyebutnya. Oke. Ini kalau dengan rumus, ini kalau dengan tabel. Tabel tuh pokoknya apa, yang dicari apa, yang diketahui apa gitu ya. Jadi kan ini kan yang diketahui persennya. Yang dicari adalah annualnya. Jadi untuk cari A diketahui P gitu ya. Untuk yang terakhir ini saya jadikan tugas. Silakan kalian coba cari di rumah. Kemudian untuk penilaiannya silakan kumpulkan, bisa lewat WA maupun di kolom komentar. Kalian tuliskan aja jawabannya berapa untuk A-nya ya yang dicari otomatis. Dari sini apabila ada pertanyaan silakan komen di dalam kolom komentar. Apabila ada kritik, masukan dan saran silakan juga komen. Nanti akan saya evaluasi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.